Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat waktu untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 11. Ya, kita lanjutkan materi kita ya. Materi kita minggu lalu tentang apa? Ini ya. Nampak kan semua kan? Renang gaya punggung. Ya kan? Renang gaya punggung. Nah, kita sudah sampai di sini dia ya, melakukan gerak renang gaya punggung. Ya, untuk renang gaya punggung ini Ustazah akan tunjukkan video pembelajaran seperti yang lalu ya. Supaya kita lebih mudah dalam memahami ya. Di sini kan gambarnya ya seperti ini gambarnya ya kan. Pakainya ya anak ustazah, kita lihat video animasi aja ya untuk renang gaya punggung. Nah, ini video animasinya ustazah ambil dari apa? Dari YouTube ya. Langsung ini mungkin akan ada jeda-jeda iklan ya anak ustazah. Cuma nanti kita kalau bisa ya diabaikan aja lah ya, iklannya cuma sekitar semenit ya, nggak sampai ya setengah menit. Sebentar ya. Ini yang hadir 12, baru 12, yang lain mana ya? Dinda Fazira, Zalfa ada, Afifah, siapa lagi ya? Tuh yang ustazah belum pernah ya, si Zalfa sekali ya, si Dinda Fazira nggak pernah nih, belum pernah sama sekali nih. Ustazah lihat di Zoom ya. Siapa lagi? Afifah juga, Afifah kayaknya ada ya sekali ya. Ada nih, mana nih orangnya? Yang ada nih Dani, Tira, Deva, Yasmin, Raha, Sakira, Rantia, Kusuma, Atira, Haniah, ya, Ade. Belum ya, belum ada, masih sedikit ya, 14. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan bertambah lagi yang masuk ya. Jangan malah makin berkurang ya, bertambah maunya ya anak ustazah yang ikutin Zoom. Ini anak ustazah pakai kuota dari pemerintah nih Zoom. Udah masuk kan? Ya, pakai kuota yang dari pemerintah kan? Kalau semuanya dapat, seharusnya semua ngikutin Zoom ya kan? Bentar ya. Masih 14 orang. Naura.
Ya, anak ustazah, nih nampak ya videonya ya. Mungkin ustazah besarkan aja kali ya layarnya ya. Ya, nampak ya, jelas ya videonya. Nah, kita lihat di sini ya anak ustazah. Ini renang gaya punggung. Mudah-mudahan setelah belajar renang kita jadi pandai berenang dengan keempat gaya tersebut. Mana tahu nanti rekreasinya ke kolam renang ya. Jadi coba dipraktekkan dari teori-teori yang sudah kita pelajari ya. Ya, kita lihat renang gaya punggung. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam melakukan renang gaya punggung atau teknik ya, teknik-tekniknya ya anak ustazah. Kita lihat di sini mulai dari gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, kombinasi gerakan renang gaya dada. Gaya dada atau gaya punggung nih? Gaya punggung ini kali maksudnya ya. Kalau sini tertulis gaya dada. Kemudian dasar-dasar penyelamatan diri di air. Nah, di sini dibahas. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini anak ustazah catat aja, ringkas dia. Jadi biar mudah ya dalam memahaminya. Nah, kita lihat mulai dari gerakan meluncur. Kita lihat gerakan meluncur ya. Mungkin ustazah agak cepat-cepatin ya. Nah, sekali lagi sebelum kita melanjutkan kepada tekniknya, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, tentunya secara umum ya, untuk tujuan pembelajaran ini kita tujuannya mempelajari renang gaya punggung ini apa? Tentunya untuk mengetahui teknik-teknik ya. Teknik-teknik renang gaya punggung mulai dari sikap meluncur ya kan. Di sini ada ya, kaki renang gaya punggung, gerakan kakinya, kemudian ayunan atau tarikan lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan pada renang gaya punggung. Kemudian menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Memang sih di buku kita mungkin ada juga itu ya, tapi nggak apa-apa, ini tambahan ya. Mungkin di buku kita tidak ada, tapi di sini ada tambahannya dalam video pembelajaran ini. Kemudian mempraktekkan gerakan kaki renang gaya punggung ya. Mempraktekkan. Jadi kita tahu bagaimana cara mempraktekannya ya dari semua teknik yang ada. Nah, selanjutnya ya, kemudian mempraktekkan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Ya, kita lihat dari sikap awal. Ini anak ustazah. Gerakan meluncur. Ya, nampak ya? Jadi nggak nampak apa namanya, ustazah, kata-katanya. Ustazah jadi agak perkecil ya, sedikit ya. Nah, ini. Nah, gerakan ini ya diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam ya. Tadi gimana posisinya? Nah, seperti ini dia pada gambarnya. Ini kita kalau dia meluncur itu tentunya tangannya ini harus berpegangan pada pinggir kolam. Kalau di buku kita itu ada semacam pegangan ya, seperti tiang. Nah, jadi kalau gerakan meluncur diawali dengan bersandar di pinggir kolam, tangan berpegangan, kemudian kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Jadi tangan kita ini berpegangan ya di pinggir kolam. Ya, kemudian tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat, diikuti dengan gerakan meluncur. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Ya. Jadi kalau seperti ini dia gerakannya tentunya harus pandai apa nih?
Pandai ngapung ya kan, pandai mengapung. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Yang kedua, lihat gerakan kaki. Gerakan kaki, lihat, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Nah, jadi kakinya naik turun ya. Ini posisinya sama dengan, hampir mirip sama dengan geranang gaya apa ini? Yang kakinya naik turun. Renang gaya? Gaya apa Halimah? Gaya bebas. Iya, gaya bebas. Kalau gaya bebas, kakinya naik turun. Cuma apa? Badannya? Posisi badannya bagaimana? Posisi badannya? Telungkup menghadap ke permukaan air. Nah, kalau gaya punggung ini membelakangi air atau ya telentang ya, menghadap ke langit-langit. Nah, kakinya juga naik turun sama, itu persamaannya ya. Jadi yang perbedaannya apa? Perbedaannya hanya pada posisi badan antara renang gaya punggung dengan renang gaya bebas. Posisi badan aja kan? Kalau tangannya gimana? Tangannya sama dengan renang gaya bebas. Ya, kita lihat di sini. Jadi pastikan posisi tungkai lurus ke belakang, lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Dengan bersumber pada pangkal paha, gerakkan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Nah, yang kedua ini gerakan kaki ya. Nah, posisi tubuh. Nah, posisi tubuh lebih jelas di sini. Posisinya tentunya telentang ya, diawali dengan meluncur, tubuh mengapung. Kemudian usahakan kaki dengan lengan sejajar tubuh, posisi sejajar dan rata permukaan air. Ya. Jelas ya? Nah, yang keempat gerakan lengan. Nah, ini dia gerakan lengan. Ya, sama dengan renang gaya bebas, ya kan? Jadi gerakannya menarik, mendorong, dan istirahat. Dengan disertai nih, kakinya naik turun, ya kan? Jadi dia ya bersamaan. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk permukaan air. Nah, selanjutnya kita lihat full ya. Nah, jadi di sini lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Ya, gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Gerakan tangan mendorong ke belakang dan ke bawah. Ya, kemudian ada lagi tahap istirahat. Bermula saat tangan keluar permukaan air. Nah, waktu istirahatnya di situ ketika tangan keluar dari permukaan air ini. Ya kan? Ya, cukup mudah ya dipahami keterangan dengan gambarnya. Nah, kemudian lagi ditambah di sini posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu, ya. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu dan tangan diputar keluar. Ya, cukup untuk untuk gerakan lengan agak panjang ya penjelasannya. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk ke permukaan air. Nah, itu sampai jari-jari ya, keterangan untuk gerakan lengan sampai pada keterangan jari-jari ya. Tahap ini dilakukan secara rileks. Ada iklan. Kita
kita lewatin. Ya, anak saja untuk gerakan lengan cukup ya, kira-kira mudah dipahami ya. Selanjutnya yang kelima kita lihat pengambilan nafas. Nah, pengambilan nafas perhatikan ya. Bernapas menggunakan mulut. Udara dihembuskan ke luar ya, melalui hidung atau mulut. Pengambilan nafas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Nah, untuk pengambilan napas senang gaya punggung ini tentunya lebih mudah dibandingkan dengan gaya-gaya lain. Kenapa? Karena wajahnya tidak masuk dalam permukaan, masuk dalam ya, dalam air ya kan? Selalu di atas permukaan air. Jadi lebih mudah mengambil nafas dan lebih mudah mengaturnya tentunya dibandingkan dengan renang yang lain ya, gaya renang yang lain. Kemudian mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya. Pernapasan menggunakan mulut, udara dihembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Ya, cukup mudah ya. Jelas penjelasannya juga bisa dipahami. Ya, kita lihat ini kombinasi gerakannya secara keseluruhannya. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya untuk renang gaya punggung. Ya, jadi setiap tahapannya anak-anak ustazah bisa catat ya. Boleh catatnya lewat buku, boleh juga lihat video ini. Nanti anak ustazah putar lagi kalau misalnya tadi ketinggalan dalam mencatatnya. Ya. Renang gaya punggung. Oke, jelas untuk gerakannya. Kita lihat di sini masih ada lanjutannya. Tadi katanya penyelamatan diri di air. Kalau tidak salah, ya mungkin ini juga sudah pernah ya. Aduh. Ya. Nah, di sini ada penyelamatan diri di air. Ini menambah wawasan kita ya ketika kita berada di kolam renang. Pertama, penyelamatan diri secara mandiri. Ya. Ya, tentunya kalau sudah di dalam kolam renang ataupun kita berenangnya di sungai, bahkan mungkin di lautan ya, kalau sudah berani terjun ke dalam air, kita harus betul-betul ya mempersiapkan diri kita gitu kan. Harus dimahirkan terlebih dahulu ya, tentu dengan pandainya berenang ya, agar kita mudah melakukan penyelamatan diri kita sendiri gitu. Ya, ini salah satunya bisa digunakan dengan ban ya, ban pengapung ya. Ya. Kemudian upaya di sini mencegah kecelakaan pada saat berenang. Lakukan pernapasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Ya, latihan pernapasan. Saja mungkin agak percepat ya. Kita lihat secara, ya ini sepertinya sudah ya anak ustazah. Sudah pernah kita bahas di depan ketika pertama kali kita belajar teori renang. Nah, ini semua alat-alat pada saat berenang ya. Bisa diamati. Ustazah sih berharap bisa kita selesaikan sampai renang gaya kupu-kupu. Ya. Nah, tempat pelampung ya, ban pelampung.
Ya, sampai di sini ada mau ditanya? Waktu kita cukup nggak nih ya? Kalau nggak cukup nanti kita sambung minggu depan ya. Eh, untuk renang gaya punggung, jika tidak ada yang dipertanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini tadi sudah renang gaya punggung. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu renang gaya kupu-kupu. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, ini sudah 10:30 pas. Masih ada 4 menit lagi ya. Nah, kita masuk renang gaya kupu-kupu. Nah, renang gaya kupu-kupu itu apa? Ya. Salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Jadi tetap dia telungkup ya. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Ya, sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Ya, udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Ya. Merupakan gaya yang paling baru dan paling sukar serta membutuhkan waktu yang cukup untuk dipelajari. Nah, paling sulit berarti renang gaya kupu-kupu, ya kan? Dibandingkan dengan gaya renang yang lain. Gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang lebih besar dari perenang ya. Jadi diharapkan lebih baik ya hasilnya untuk belajar renang gaya kupu-kupu, akan lebih baik hasilnya untuk belajar renang gaya kupu-kupu jika siswa sudah menguasai renang gaya bebas, gaya dada dan gaya punggung. Berarti yang tersulit ini adalah renang gaya kupu-kupu ya. Nah, Ustazah kemudian tentunya harus menguasai ketiga renang yang tadi ya, bebas, dada, dan punggung. Nah, kita lihat perenang tercepat gaya kupu-kupu dapat berenang lebih cepat dari perenang gaya bebas. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan. Ya, tapi ini gaya kupu-kupu lebih cepat ya, sama dengan gaya kupu-kupu gaya bebas. Ya, gaya bebas itu lebih cepat dia sama gaya kupu-kupu. Nah, berbeda dari gaya bebas, gaya dada dan gaya punggung yang umumnya dapat mudah dikuasai, pemula perlu waktu lebih lama untuk mempelajari koordinasi gerakan tangan dan kaki dalam gaya kupu-kupu ya. Ini dia gambarnya. Ya, analisis keterampilan gerak renang gaya kupu-kupu. Nah, melakukan gerak renang gaya kupu-kupu. Ya, gerakan kaki. Nah, bentuknya seperti ini kan lengannya ya. Ya, ini gambarnya pakaian renangnya betul-betul pakaian renang ya pada umumnya ya. Tapi kita lihat amati ini posisi tangannya. Lihat betul-betul kayak kupu-kupu ya, mengepakkan sayap ya kan. Ya, nah Ustazah mungkin bisa diamati dulu gambarnya. Ustazah coba cari videonya. Waktunya sepertinya tidak cukup. Jam berapa? Yang ada di kalian jam berapa? 10:30 pas? Ya? 10:30 pas ya. Mungkin minggu depan kita lanjut ya.
Nanti kemungkinan soal yang Ustazah kasih tentang renang, mungkin bergabung ya, bisa bergabung gayanya dengan 4 gaya ini ya. Jadi dibaca teorinya. Akan ada tugas selanjutnya ya, tugas yang kedua. Tugas pertama catatan kan, tugas kedua ini tentang renang. Insya Allah nanti Ustazah usahakan hari ini Ustazah akan share ya. Ya, waktunya tidak mencukupi. Nah, akan ada pelajaran selanjutnya tentunya. Ustazah juga masuk di kelas 12. Ya, insya Allah minggu depan kita lihat videonya ya. Dan kita sambung dengan pembelajaran berikutnya di minggu depan ya. Setelah renang itu ada tentang pola hidup sehat ya kalau nggak salah ya, ada 2 bab lagi dan materinya cukup lumayan ya. Manfaat aktivitas fisik teratur ya, tentunya dengan cerita tentang kesehatan ya, pola hidup sehat seperti itu, dan aktivitas fisik tentunya tentang olahraga ya. Baik anak ustazah, karena waktunya sudah habis ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita sambung. Ustazah berharap minggu depan hadir semua ya. Ini ada 20 ya, 15 lagi nggak ikut kan gitu. Kita cukupkan dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.